yang bertabur mimpi. Kemana kau pergi cinta? Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada hari bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Kekuatan hati yang berpegang janji. Genggamlah tanganku cinta. Ku takkan pergi meninggalkanmu sendiri. Temani hatimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Teringat hati yang bertabur mimpi. Kemana kau pergi cinta? Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Ingat kalau sudah nyanyi satu, suaranya cukup bagus, tidak diteruskan itu dosa besar. Ini mas. Ngono ae kok syariat anyar iki pokoke Bapak. Ayo Mas. Karena sudah terlanjur melet nek di foto, Leto ya. Sekalian aja. Yuk.
anak-anakku sekalian. Saya akan buka, kalau ada yang mau tanya, mau membantah, mau menyatakan sesuatu dan seterusnya, asal waktunya saling membatasi, langsung maju ke depan, dicatat oleh Mas Imam. Sampai maju, langsung Mas. Karena mikrofonnya di sini, oke. Dan saya juga, ini, silakan, pokoknya begitu akan bertanya atau mengajukan sesuatu, Anda langsung maju. Kalau Putri di sini, kalau Putra di sana, langsung ya Mas. Sambil nanti saya juga buka dan mohon, mosok ketua DEMA saja yang nyanyi gitu loh, harus ada suara yang merdu rek. Aku wong lanang ngrungokno suarane wong lanang lak padha ae lah. Ya toh, Pak ya. Lah si opo ya? Ya kudu ana sing almar'ah as-sholihah kan gitu kan? Mohon dengan sangat, lagu apa saja monggo. Saya berdoa mudah-mudahan Kiai Kanjeng mampu. Mas langsung duduk aja, sampai duduk aja, duduk dulu. Jangan ke susu. Oke, monggo. Ibu monggo Bu ya. Ya, oke, bismillah. Saya harus menjelaskan sedikit sebelum saya mempersilakan beliau-beliau. Gini, pokoknya gini saya pesan, ini acara seperti ini sebenarnya kan tidak diperlukan wong Anda sudah kuliah di tempat yang baik kok, kan gitu. Tetapi mungkin saja ada hal-hal dalam kehidupan yang Anda perlukan yang tidak bisa diperoleh di kampus Anda, betul enggak? Jadi kan kampus bukan segala-galanya, kehidupan juga bukan segala-galanya, kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Kalau Anda di kampus ini Anda mengalami ta'lim, ta'lim Anda bisa mengetahui sendiri, ada tadris, ada tarbiyah lebih luas lagi, ya toh? Ada tafhim, ya. Nah saya sedang melakukan semacam tajribah atau ijtihad di Jombang. Saya membuat satu eksperimen dengan anak-anak di sekolahan saya, sekolah menengah kejuruan SMK, paket setengah tahun 6 kali, sekali 12 jam, jadi 12 jam kali 6, namanya takdib. Takdib itu min adaba yu'addibu takdiban. Jadi ada belajar taklim, ada mendidik diri atau mendidik orang lain namanya tarbiyah, ada proses belum paham menjadi paham namanya tafhim, ada kalau tadris apa Pak? Tadris mempelajari sesuatu. Ada takdib itu pemberadaban. Jadi kalau bahasa Jawanya ilmu kui, ngelmu kui, kelakone kanti. Jadi Anda tidak dikasih tahu X adalah Y plus Z, enggak. Anda diajak mengalami sehingga menemukan ilmunya, menemukan pengetahuannya, menemukan kenikmatan berilmu dan berpengetahuan, itu namanya takdib. Jadi langsung ilmu pengetahuan dijadikan proses peradaban diri kita, itu namanya takdib. Itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ini tidak pernah difikirkan oleh Dignas sama sekali. Takdib ini, mereka cuma mengenal taklim. Orang Islam juga ngertinya majelis taklim. Ada lagi yang keliru menyebut majelis taklim. Mana taklim? Kalau takallum, ya takallam, omong dewe. Kalau ukallimukum, taklim, ngomongi dan saling omong, itu majelis taklim. Mulane omong-omongan wong-wong itu. Terus belum ada majelis tarbiyah, belum ada majelis takdib, apalagi belum ada majelis ta'rif. Jadi alim sama arif beda. Kalau alim itu keluasan, karena dia menyangkut kawruh atau pengetahuan. Kalau dalam bahasa Indonesia pengetahuan. Pengetahuan tidak sama dengan ilmu, gitu ya teman-teman sekalian. Ini agak serius dikit ya. Kalau ta'rif itu sifatnya pendalaman. Kalau dalam berarti tinggi, betul enggak? Karena garisnya mendalam berarti
meninggi, kan dia ada satu garis. Tidak ada orang yang mendalam terus tidak mendapatkan ketinggian, dan tidak ada orang bisa mencapai ketinggian kalau dia tidak mendalami, betul enggak? Makanya ada ta'rif. Ta'rif itu nanti produknya ma'rifat, gitu. Kalau taklim produknya ilm. Kalau tadris produknya durus, gitu. Durus. Iki aku tak acting seolah-olah saya ngerti bahasa Arab supaya Anda kagum gitu. Wah, ngerti bahasa Arab jadi yang mengkui ya. Tapi ini serius teman-teman sekalian. Nah, mohon dengan sangat di luar pelajaran-pelajaran yang baku dan syar'i di kampus ini ada di luar waktu itu tolong dijadikan proses takdib, proses untuk memberadabkan ilmu yang sudah Anda dapatkan, dan bedakan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan adalah oh ini jagung, ini kedelai. Ilmu adalah bagaimana cara nggiling jagung, gitu loh. Betul enggak? Jadi kalau ilmu itu mesinnya, determinasinya, gitu ya. Programmernya itu ilmu. Tapi kalau Anda kan cukup pengetahuan. Oh, softwarenya ini, aplikasinya ini, remnya sekian, itu pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu programmer, dia ngerti 01000001 ya. Itu namanya ta'rif. Makanya Rahman sama Rohim juga bedanya di situ. Kalau Rahman cinta sosial yang meluas, kalau Rohim cinta individual yang mendalam. Jadi Rahman makanya mangap tau Rahman berarti meluas, nek Rohim itu kan minggem, Rohim berarti dia mendalam. Logikanya adalah Anda harus menomorsatukan sosialitas baru individu Anda, kan begitu? Makanya Allah tidak menyebut dirinya Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Orang banyak dulu baru berdoa juga begitu. Berdoa tidak bisa langsung ya Allah mbok kula lulus gitu. Tidak bisa, Anda harus meluas dulu. Pertama, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, mendoakan Rasulullah dulu meskipun dia tidak butuh. Kalau Anda mendoakan Rasulullah bukan berarti Rasulullah masih dalam keadaan bahaya, enggak. Kamu yang harus mendoakan Rasulullah supaya kamu disayangi sama Allah gitu loh. Bukan Allahnya butuh, Rasulullahnya butuh, Rasulullah enggak butuh. Sudah beres surganya. Kita yang butuh. Gitu loh. Kita butuh menyapa Pak Musle, kita butuh menyapa Ketua Demak. Ini direktur apa Pak di sini Pak? Ketua. Kita butuh menyapa Pak Ketua. Pak Ketuanya enggak butuh disapa. Kan gitu. Kita yang butuh menyapa. Terus kita doakan dulu muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baru minta diri kita sendiri apa? Mau jodoh, mau dapat kerjaan, mau tentram, mau itu ya lulus. Kalau lulus itu lu kok guyu? Lulus itu faktornya bukan hanya melalui doa dan kemampuan Anda menjawab pertanyaan. Lulus itu bisa melalui jalan lain, misalnya menyihir dosennya, mendoakan ya Allah bikinlah dia salah tulis gitu kan. Sapa ngerti Gusti Allah ya wis salah apa-apa, lumayan iki iseng-iseng ngono ya. Kudune D ngono ta, rada ngantuk dosene ngono kan, lumayan itu. Sama dengan kalau punya utang itu tidak hanya doanya tidak ya Allah berilah aku kemampuan untuk bayar utang, bisa juga jalannya enggak gitu ya Allah jadikanlah yang menghutangi aku itu lupa bahwa aku berhutang kepadanya, kan boleh juga kan gitu kan. Yojok ngono ta. Ya tapi siapa tahu juga kan gitu kan. Pokoknya jalan hidup tuh banyak gitu ya teman sekalian ya. Oke. Supaya Anda itu enggak stresan gitu loh. Ojo dididik stres karena hidup itu luar biasa bulat. Dia enggak hanya dari satu sisi. Gitu ya. Oke. Jadi saya cuma pesen dengan takdib tadi, apa sebabnya Pak? Anda harus mempelajari bahwa Anda akan menghadapi sesuatu yang Anda sekarang mungkin belum tahu persis.
Anda akan menghadapi tahun 2017, Anda akan menghadapi tahun 2020, 2024, bahkan nanti sampai tahun 2040, 2050. Mungkin Anda masih sugeng, masih hidup pada waktu itu, dan mungkin saya sudah tidak ada. Tapi Anda harus faltandur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat apa? Al-Qasr 18. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Aku apal yo mengkuwi gitu. Shadaqallahul azim, kan lumayan gitu. Jadi Anda harus melihat ke depan. Harus melihat ke depan karena saya sebagai orang tua mengandalkan Anda. Ini loh yang nanti akan pegang peranan di zaman yang sangat penting untuk perubahan bangsa Indonesia ke depan. Kalau beliau sama saya ini sudah telat, Pak. Telat. Tapi Anda ini pas waktunya. 2024 Anda akan jadi apa? Jadi mulai sekarang mulai siap. 2017 Anda masih lolos, masih belum bisa apa-apa. Tapi setelah 2020, 21, 22, 23 Anda harus membina diri betul sehingga setahun kemudian Anda akan pegang peranan benar-benar. Dan mulai sekarang Anda harus belajar takdib, memberadabkan dirimu. Secara spiritual Anda online sama Allah, secara intelektual Anda punya kecerdasan, lantip dan waskita. Secara hati Anda harus jernih, jembar dan selesai, tidak rewel oleh macam-macam, tidak gampang masuk angin, tidak gampang cemburu, tidak gampang dengki dan iri. Dunia enteng bagi Anda. Kalau hatimu sudah selesai, sudah enteng, maka kamu akan kreatif dan kamu akan punya kekuatan ke depan. Benar ya? Secara mental Anda harus tangguh. Anda harus bersikap militer kepada dirimu sendiri, tapi bersikap lembut kepada orang lain. Ini ya. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Kalau diterjemahkan agak subjektif, sama diri sendiri Anda harus keras. Jangan lembut sama dirimu, keras sama yang lain. Terbalik, kalau sama dirimu harus keras. Saya ini kerjaannya adalah bersikap keras, bahkan kejam kepada diri saya sendiri. Turu tak ngel-ngel aku ini. Jadi saya tidak pernah, paling 5%, 10% saya tidur beneran di kasur gitu. Selebihnya aku nek orang melungker ning kursi, ning pojok, nempel, pokoknya tak siksa awakku ben kuat. Jadi pagi-pagi tak cek selera ya, oh ora apa-apa sip. Terus aku mencolot, terus aku push up. Aku push upnya gini sih, gini, setelah itu gini, gitu. Terus merapat, terus lenggang lagi, mulai begini. Wow, banyak tingkat push up. Gitu loh. Makanya wah. Kalau nek kowe isi nom-nom kayak ngene iki nek ora tangguh, kudu tangguh, ora gampang masuk angin. Ndak boleh dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit sakit, ndak. Jangan banyak makan, ya. Jangan banyak makan. Lapar, yang baik itu lapar. Benar, yang baik itu lapar karena Anda lapar, sel-selmu memberontak sehingga kamu menjadi orang yang tangguh dan kuat. Ngono rek. Bilang sama Allah, ya Allah, jangan hanya 1 bulan Ramadan, setahun aku berani dan mau berpuasa. Ngono. Terus malaikat Jibril teko, tenan. Tenan, ayo, baleni. Motor ke. Nah puasa Ramadan kan cuman syar'i, bukan cuma ya syar'i, selebihnya hakiki puasa Anda bawa ke siang malam sepanjang hidup Anda, karena hidup itu berpuasa. Hidup itu tahu kapan ngerem, tahu kapan ngegas. Jangan hanya pintar melampiaskan, tapi harus lebih pintar mengendalikan dan menahan. Jadi hidup adalah imsak. Mana imsak? Menahan. Orang sekarang nggak tahu Pak mana imsak, disangka imsak itu tanda waktu 10 menit sebelum subuh. Arek. Padahal imsak itu sepanjang hari itu Anda imsak.
Tahu enggak? Jadi mulai besok di masjid, mulai subuh, selesai sholat subuh, wiritan semua pada pulang, terus Anda teriak, imsak! Pendungi wong oke gue. Padahal bener enggak? Justru subuh itu Anda imsak sampai maghrib. Mergo wong rumangsane imsak kuwi 10 menit sebelum subuh nesu doang. Kemarin salah satu kiai Ma'iyah azan isya jam setengah 11 malam. Marah orang kampung. Lu padahal azan itu kan tanda untuk sholat. Lah santrinya itu kan habis kursus apa gitu jam 11 baru bisa sholat isya. Untuk menandai mereka supaya kumpul sholat isya nganggo azan, bener enggak? Bener. Nesu. Nesu lah, makanya belajar. Makanya tidak hanya taklim tapi juga takdim. Dulu kalau sholat di masjid itu kan nganggo, nek Jumuan nganggo tongkat apa? Tombak. Ngene iki. Ngene terus. Oh kira ngene iki. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Terus semua ansitu la ilaha illallah. Pokoknya ansitu di desa saya tongkat ini, tombak ini namanya ansitu. Rek ansitu nih, gorene rek ansitu nih. Ah gitu. Dadi nek kereng tak gepuk ansitu kowe. Ah ngono kuwi. Wong Jawa iki jan. Wis. Begitu menjadi istilah, dia lupa pada asal-usulnya. Begitulah perkembangan budaya kita. Ngerti jazz, enggak ngerti sejarahnya. Ngerti dangdut, enggak ngerti asal-usulnya. Betul enggak? Ngerti sholawat, enggak ngerti siapa yang bikin. Sholat badar siapa yang bikin? Angkat tangan. Nek ngerti gue? Modiar ana sing ngerti. Kalau bendino sholat badar ning ora ana sing ngerti asal-usulnya. Yang bikin orang Indonesia apa orang Mesir? Indonesia. Mana dari mana? Wah, arek Ma'iyah berarti. Nah, arek Ma'iyah wis seru sing ngandani Pak Muzamil. Oke, teman sekalian, oke ya. Sekarang Anda sabar dulu. Satu nomor lagi, kemudian Anda bicara. Satu nomor ini Anda yang menentukan what will be sung by whoever you want. Apa rek? Ya. Sampean. Rasa cinta pasti ada. Rasa cinta. Gini, bolehkah orang mengusulkan tapi dia sendiri tidak melakukan? Harus. Saya jauh-jauh dari Kendal ini. Sama sistemnya Pak Sugeng Solehudin beliau. Kalau gitu ke tengah sini Pak, sama Pak Sini siapa? Siapa? Pak dosen, monggo. Ini request dari Pak Dokter Madu. Rasa cinta pasti ada. Bisa? Ya bu, sini bu, masih mak. Ayo siapa yang ngandani ya? Rasa cinta Pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama.
Saya malu sama istri saya, Cak. Ada anak, ada istri. Tapi mohon maaf, Cak ya. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Gini, semakin cinta itu menyatu, syariat semakin tidak diperlukan, betul enggak? Betul enggak? Kalau orang tidak bersaudara itu ketat aturannya. Begitu dia mulai bersaudara, mulai santai, berani ambil rokoknya, berani masuk rumahnya, ambil makanan sendiri gitu kan. Terus kemudian kalau dia sudah bercinta semakin dekat lagi. Begitu menyatu cintanya di kamar sudah tidak ada syariat lagi. Pakaian pun sudah dilepaskan semuanya. Kan gitu kan kira Pak ya, kira. Itu ada rumus seperti itu. Jadi enggak usah malu Pak, enggak usah malu, enggak ada masalah. Oke, saya persilakan satu persatu mikrofonnya ada di depan Anda. Mas Imam saya mohon izin untuk ikut mencatat. Mbak yang di sini ada enggak? Enggak ada ya, di sana aja ya. Oke, Yun Sewu. Saya mohon maaf saya duduk di sini supaya silakan Mas siapa yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya maaf mungkin kalau saya sedikit tidak pandai berbicara, Cak. Menarik sekali ya pembahasannya ketika di sini memadukan antara seni, budaya dan agama. Di situ saya teringat pada beberapa hal yang kadang menurut saya unik atau aneh atau mungkin bikin tertawa seperti itu. Namun semua itu kan tadi dijelaskan bahwasanya ketika agama seni budaya bisa dipersatukan, namun lihat tempatnya di mana. Saya melihat beberapa kali gimana ya penyampaiannya. Iya, jadi ketika ini bicara statement seperti itu, mungkin apa yang saya lihat itu ketika mereka berpikir bahwa seperti sholawat atau mungkin tadi ya yang baru saya dicontohkan, mungkin teman-teman yang dulunya taunya lagunya Leto tersebut itu kan lagu cinta, mungkin ketika baru dengar wah lagu cinta nih tentang patah hati, tentang kerinduan seseorang, tapi ternyata ketika dalam sebuah wadah seperti ini dengan pengiring pengantar perkara lain ternyata itu menjadi sebuah syair-syair yang antara manusia dengan Tuhannya seperti itu. Yang tadinya kita taunya itu lagu cinta, ternyata setelah tadi didengarkan kok ngerentes kan. Kayak mutane karo Gusti Allah gitu. Bagus sekali itu, tergantung tempatnya kan. Jadi beberapa kali saya melihat hal yang lucu. Ada juga saya pernah dengar sebuah lagu death metal, Cak. Lagu death metal itu kan identik dengan setan, satanisme. Seperti itulah yang ibaratnya apalah istilahnya. Tetapi ketika saya melihat liriknya, saya browsing, itu di balik lagu itu ternyata adalah sebuah syair dari Abu Nawas ya, Ilahilas Abu Nawas ngibu. Nggih, syairnya Abu Nawas yang aku tak pantas masuk surgamu dan lain-lain. Itu dijadikan lagu death metal. Menurut saya itu iya belum Bu, ini pengantar dulu. Death metal itu kan iya maunya maaf teman-teman, jadi daripada saya pulang jauh-jauh ke Tegal masih ngepong pikirannya, mending saya turahkan di sini mumpung tadi dengar. Ya iya. tapi mohon lebih efisien ya. Nji Pak, nji Cak. Itu satu. Kemudian pernah lagi saya melihat di suatu tempat ketika sholawat ibarat dikumandangkan dengan alat musik, gamelan dan lain-lain, dan penontonnya itu joget-jogetan kayak konser karena musiknya emang seperti itu. Saya di situ sedikit gemuyu, sedikit aneh, tapi saya juga ikut karena saya ada di situ. Ya ngomongin teman kayak gitu. Itu kan karena tadi dibilang pada tempatnya. Atau mungkin dengan lagu-lagu cinta Araban yang mungkin orang-orang sepuh, orang-orang
yang jauh dari peradaban itu melihat, oh ini lagu Islami, ini lagu Islami. Ternyata setelah melihat videonya, ternyata yang nyanyi telanjang kayak gitu. Itu yang saya lihat ya. Udah langsung pertanyaan Jadi dipepet. poinnya adalah Poinnya itu bagaimana jenengan menyikapi hal seperti itu. Karena kan kita sebagai manusia cenderung meniru apa yang kita gemari. Wah, aku seneng kae niru kae. Wah, death metal kae tapi Islami. Nanti saya ikut-ikutan seperti itu. Jadi gimana menyikapi tentang apa ya, persatuan antara agama, kebudayaan dan seni tersebut. Nggih, terima kasih. Itu Oke, aja. sebentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Saya tanya kepada para hadirin dan bapak-bapak, untuk kontinuitas berpikir kita di dalam memahami sesuatu ini dikumpulkan dulu, baru dijawab sehingga nanti Anda harus loncat-loncat lagi, ataukah disambung langsung dengan jawaban? Supaya Anda nanti begitu ketimpa pertanyaan kedua ini kan hilang lagi. Jadi gini, kuncinya menurut saya Mas, satu, ijtanibu katsiran minadh-dhonni, inna ba'dadh-dhonni itsmun. Kebanyakan orang gini, berusahalah untuk sejauh mungkin tidak mendekat ke prasangka-prasangka. Itu makanya butuh ilmu. Jadi sesuatu jangan dihadapi dengan prasangka, dipelajari, kan gitu. Semua yang Anda omongkan tadi, contoh-contoh itu kan prasangka-prasangka. Oh kayak anu kayak itu semua prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhonni, inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Kan gitu di Al-Hujurat ya. Di juz 26. Nah, jadi letaknya dia Islami atau tidak itu tergantung Anda ngelihatnya, tidak tergantung barangnya. Betul tidak Mas? Sekarang saya tanya, pelajaran biologi itu pelajaran agama apa non agama? Tergantung Anda melihatnya. Anda melihat sholat saja, kalau Anda sembah sholat sehingga Tuhan menjadi nomor 2 karena Anda menyembah sholatnya itu dan Anda bangga-banggakan sholatnya sehingga Allah menjadi nomor 2, Anda juga menjadi musyrik meskipun Anda khusyuk sholatnya, gitu kan? Jadi dia pelajaran agama bukan tergantung cara kita melihat. Kalau kita melihat daun-daun, pohon, tanah, preparat itu dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah telah diberi rahmat yang luar biasa berupa pohon-pohonan, berupa metabolisme kehidupan, ekosistem dan seterusnya, maka dia menjadi pelajaran agama. Meskipun kamu belajar syariat, kan barusan ada tamu, orang yang belajar, yang mengerti bahasa Arab, mengerti Quran, fasih, tapi dia tidak melihatnya secara Islam. Kan begitu kan? Barusan ada tamu di sini, dari Jerman apa dari Amerika itu. Nah, jadi kan tidak berarti kalau orang fasih baca Quran mesti Islam toh Mas. Jadi sekali lagi, mau metal mau apa, ya terserah kamu no. Nggak usah menilai metalnya, nggak usah menilai black metalnya, kamu sendiri memperlakukan itu bagaimana. Ngerti maksudnya Mas? Jadi letak syirik apa tidak, bid'ah apa tidak, baik atau buruk, tidak di barangnya tapi di hati dan pikiranmu sendiri. Kan begitu, betul enggak? Betul enggak? Tergantung kamu sendiri. Wong saya penderitaan aja tidak saya anggap keburukan kok, saya itu. Penderitaan itu, lah sudah menderita, masa saya menderita oleh penderitaan. Mending saya bergembira oleh penderitaan. Jadi lumayan toh, unda-undi ya, 50%-nya penderitaan, 50%-nya kegembiraan. Anda itu sudah menderita, terus Anda menderita oleh penderitaan, goblok wih. Wes utang nangis. Loh, nangis iku ya wis negatif, utang ya wis negatif, berarti numpuk-numpuk. Kalau Anda mendapat tekanan, Anda harus bangkit untuk menjadikan tekanan itu sesuatu yang menambah kekuatan hidup Anda, menambah kesadaran Anda, menambah ketangguhan Anda, kan gitu. Betul enggak? Makanya berdoanya jangan salah, jangan ya Allah
ringankanlah bebanku. Nah perasaanku ora taktis kuwi. Sing luwih efektif ngene, ya Allah, tambahkanlah kekuatanku untuk menanggung beban itu, kan gitu. Betul enggak, Mas? Nek kamu kalau bilang, ya Allah ringankan bebanku, padahal kamu sedang dagang omsetnya 1 juta, terus kamu karena berat, terus kamu bilang ringankan, akhirnya omsetmu tinggal 500.000. Betul enggak? Betul enggak, Mas? Jadi doanya jangan ringankan bebanku, ya Allah tambahkan kekuatan padaku, ya toh, agar aku mampu menyangga beban yang kau berikan kepadaku. Kan gitu. Nah gitu loh, Mas. Jadi Anda sendiri sudah tahu jawabannya sebenarnya. Tidak ada masalah, itu semua tergantung Anda kok. Wong aku iki ono setan lewat, aku enggak masalah kok. Apa? Setan datang ke rumah saya, apa masalah saya? Aku tanya. Apa masalahku apa? Iblis teko nang omahku njur ngopo? Wong aku ndak mungkin taat sama dia kok. Sakarepmu kowe. Kowe ngletak-ngletak sakarepmu ning rasa ganggu aku. Apa masalahnya? Kok deket-deket sama setan? Kalau orang takut deket sama setan berarti dia lemah terhadap setan, betul enggak? Kalau kamu kuat terhadap setan, rinio le. Rinio. Ayo Rene. Kan gitu. Maka naluri masyarakat itu selalu, oh itu dekat sama setan, berarti dia sendiri gampang masuk angin terhadap setan. Betul enggak? Betul enggak, Mas? Ngono rek urip iku, rinio. Apalagi nyun sewu, ngimami ayo dirapatkan softnya supaya enggak diisi setan. Setan yang guyu. Lah rumah sama aku butuh sembayang apa piye? Piye ta ki wong-wong iki? Setan yang lebih tinggi pangkatnya ketawanya agak dingin. Meskipun kamu rapatkan softnya, aku bisa masuk ke dalam hatimu. Aku bisa masuk ke dalam otakmu. Betul enggak? Kamu piye ta gue? Nah, saya malah tak balik, nah, aku sekali-sekali jadi imam. Ayo setan jin nek kate sembayang mesisan kene. Ngono aku. Salah apa enggak saya, Mas? Saya tanya, jin itu makhluk Allah bukan? Anda menginginkan makhluk Allah baik apa buruk? Iblis makhluk Allah bukan? Anda menginginkan iblis baik apa buruk? Kalau Anda menginginkan makhluk Allah buruk berarti Anda itu iblis. Betul enggak? Saya manusia, maka saya menginginkan iblis baik. Ayo piye gue? Nah aku menginginkan iblis itu jelek, berarti saya iblis. Karena iblis itu pekerjaannya mendorong dan menginginkan supaya manusia jelek. Nah saya enggak mau jadi iblis, terus bedanya apa iblis karo aku? Nah aku juga menginginkan iblis jelek. Saya selalu memahami iblis. Karena iblis itu, lebih coba, iblis itu taat sama Allah. Allah Jibril bilang sama iblis, suruh dia ke Muhammad. Kan gitu, ada kisah seperti itu. Terus apa tugasnya ya Allah, kata Jibril. Itu iblis suruh menjelaskan kepada Muhammad apa saja yang dia lakukan untuk manusia. Suruh membeberkan strategi perangnya kepada manusia. Sekarang saya tanya, kalau memang iblis itu musuhan sama Allah, mau enggak dia diperintah ke Muhammad? Tapi iblis mau enggak datang? Mau. Jadi musuhan apa enggak? Gue ini ya pekok sok-sok ya. Jan. Nah, ini banyak ceritanya, Mas. Ini tak buka kabeh gue sesuk kerengan karo kiai-kiai gue malahan gitu loh. Tak buka kabeh gitu loh. Kan Allah mengatakan ini jailun fil ardi khalifah, aku menciptakan khalifah di. Lah kok setelah Adam dibikin kok ditaruh di surga? Sing salah sapa kuwi? Kan sudah bilang Allah bahwa dia bikin khalifah di bumi. Lah kok ditaruh di surga? Siapa itu yang salah? Siapa yang naruh di surga? Sudah kamu pelajari betul belum? Terus siapa yang membuat Adam pindah dari surga ke bumi? Bener nggak dia? Mutar gitu ya. Dan lain sebagainya banyak sekali. Makanya kayak pohon larangan segala macam tadi itu dipikir lagi. Makanya jangan don-don, Mas. Sekarang apapun saja, mau metal mau death metal, mau opo wae silahkan. Tapi kamu tidak bisa membuatku buruk. Kamu akan saya jadikan faktor untuk membuatku menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Oh, bener Mas? Gitu.
Memang begitu hidup itu. Jadi kita jangan manusia aksani takuwim kok. Aksani takuwim dia paling tinggi kok. Sama malaikat aja lebih tinggi kita aslinya. Kan gitu Mas. Jadi tergantung kita, jangan kita kok tergantung benda di depan kita. Sholawatan syirik, apa meneh, ulang tahun bid'ah, kenduren dolalah, ciangele. Kan tergantung lah, lagi ini kenduren apa ndak saya sama beliau ini. Lha nek ngene iki bid'ah, emah aku rene. Atene gareng ning panggung. Ini kan kenduren hakikatnya. Syariatnya loh bahkan kita makan bersama-sama boleh kapan saja bareng-bareng itu namanya kenduri. Kalau kenduri bid'ah, jur ada tamu enggak boleh menjamu. Kan kalau menjamu tamu kan makan bareng. Kenduri toh. Terus piye nek ngono ki bid'ah? Aku seneng aku. Jadi kowe nang omahku aku meneng wae tak gitu ya Mas ya. Jelas ya oke. Tepuk tangan untuk saudara kita dari Tegal. Oke, the next. Tapi nanti karena banyak, di tengahnya kita selingi lagu, siapa yang akan maju menyanyikan lagu lagi? Silakan maju. Mari Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma akrim warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ansur warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma dha' warham ala sayyidina Muhammad. Yang pertama semangat, selesai hilang suaranya. Tolong dilengkapi Mas, diteruskan Mas. Jangan hanya sholawat, kalau bisa dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ayo semua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Ayo Mas teruskan. Seluruh Al-Baqarah ya Mas. Saya itu sebenarnya cuman pengen deket aja ke sini. Jadi saya bingung kalau mau disuruh ngomong apa. Gini aja. Ulun rembuk dalam hal gagasan, ulun rembuk dalam hal pemikiran. Banyak ulama yang mengatakan bahwa Islam itu telah sempurna. Ya, salah seorang desainer, saya nggak tahu negaranya mana, orangnya orang apa gitu, namanya siapa saya lupa. Cuman dia mengatakan bahwa apabila sebuah desain sudah dikatakan sempurna itu bukan berarti tidak bisa ditambahkan apalagi, namun justru tidak bisa dikurangi dari desain tersebut. Makanya saya ulun rembuk bahwa kesempurnaan Islam adalah bukannya Islam itu tidak bisa ditambah bukan, tetapi Islam sudah tidak bisa dikurangi. Namun bisa ditambah ketika istilah busana itu nempel gitu. Budayanya nempel, keseniannya nempel sama bajunya, perkataannya nempel sama bajunya begitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan tadi mengatakan cari unsur agama di lagu-lagu tersebut gitu. Saya langsung kepikiran pas lagu Inggris itu. Artinya apa? Langsung kepikiran saya. Oh mungkin ini salah satu kata-kata utlubul ilma walau bisin. Kalau itu kan Cina, mungkin ini utlubul ilma walau bil Inggris kayak. Jadi biar biar kita paham bahasa Inggris. Itu salah satu perintah agama bahwa kita harus paham bahasa Inggris gitu. Itu yang bisa saya pahami dari lagu-lagu tersebut. Untuk pertanyaannya, saya pernah membaca bahwa para ulama-ulama di Indonesia itu khususnya tanah Jawa, mereka tuh banyak yang kayaknya nyeleneh dalam artian syariatnya rapatnya ya begitulah. Tapi kalau Arab
itu walinya kok senengnya nangis, terus senengnya kok teriak-teriak nang tengah gunung, tengah sawah. Nah, menurut panjenengan itu gara-gara apa itu? Kenapa kok wali Indonesia sama wali Arab itu berbeda gitu dalam cara pandang beragama begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi Islam tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Pertanyaan Anda apa soal Islam itu? Urun saja apa bertanya? Oke. Ada masalah apa dengan Islam? Sehingga Anda urun tentang Islam? Alhamdulillah tadi jenengan mengatakan bukan hanya pertanyaan sih, boleh pernyataan begitu. Jadi saya ya ngomong-ngomong baiklah begitu. Kalau masalah yang bermasalah saya mungkin bukan Islamnya. Karena Islam itu tidak ada masalah dan tidak akan pernah punya masalah dan dia tidak menanggung masalah apa-apa. Wong Islam itu nilai kok. Yang jadi masalah itu kan kita, kan gitu. Jadi yang kita pelajari itu diri kita. Kalau Islamnya sudah tidak ada masalah, Islam itu tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Ya toh? Islam itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu kita. Maka tadi awal saya tanya, subjeknya itu siapa? Kita. Dari kita ini subjeknya apa? Akal dan hati kan gitu. Nah akal kita, hati kita ini yang ada masalah sekarang. Bahkan sekarang ini kita agak gagal akal ini di Indonesia ini. Dalam banyak hal, dalam politik, pembangunan segala macam agak gagal akal. Kalau Islamnya tidak ada masalah, Islam sudah beres. Dan Islam itu tidak punya masalah gitu loh. Kita yang setengah mati mengislamkan diri kita gitu ya. Yang kedua tadi soal yang terakhir itu, yang kedua Mas, yang kedua Injilis. Mas, apa gini, kalau ada angin bertiup, itu masa Anda tidak ingat Allah? Apakah Anda butuh angin tuh ngomong, hei aku angin gitu? Anda tahu? Apa Anda selalu melalui kata untuk ketemu dengan Allah? Kenapa Anda pikir kalau bunyi ini ciptaan siapa ini kok ada bunyi? Ya. Mas Ijit, Mas Joko. Jaluk mikrofon. Coba. Ini logam. Ya. Tes. Oke. Ini supaya Anda kalau mendengar musik bukan mendengar kata. Kalau Anda cari kata, browsing atau minta syairnya, gitu loh. Kalau Anda mendengar musik begitu banyak unsur-unsur yang bisa kita syukuri. Coba, luwung itu dulu di dalam tanah kemudian diambil jadi besi terus kita gosok, kita potong-potong. Ini yang motong gamelannya itu Pak Gianto yang sebelah kiri itu dia yang motong, dia yang bikin nada. Nah, nada itu sendiri kan, ya Allah indah banget Allah itu. Kalau di India begini, kalau orang Jawa begini, orang Sunda begitu. Coba aku, Kiai Kanjeng standby. Semua. Standby. Mas Joko, ini gamelan apa namanya? Ini gamelan Jawa, apa gamelan Sunda, apa Bali, apa Barat, apa Arab? Ini gamelan Kiai Kanjeng yang dirumuskan oleh Pak Nevi Budianto yang kebetulan beliau hari ini tidak rawuh, tidak berangkat. Kemudian ini bukan selindro, bukan pelok, tetapi bisa nyelindro, bisa melok, bisa barat, bisa ngarabik, bisa nyina, bisa nyundo. Kalau Anda mengenali musik sehingga Anda mensyukurinya, maka Anda pasti akan cari selindro itu apa, pelok itu apa. Kalau Arab kan ada kiro asap ada itu bukan Jawa, itu Arab. Salah satu dari sekian banyak notasi Arab. Kalau selindro misalnya leri ler tandure wosu itu selindro. Kalau pelok gimana Mas? Ler iler tandure wosu milir miring itu pelok. Saya itu
Enggak perlu kata-kata kalau dengerin musik. Aku itu mendengar halilintar itu apa? Apa yang langsung masuk ke benak kita apa? Kekuasaan Allah, kedahsyatan Allah. Jadi semua itu kepentingan adanya apa saja itu hanya untuk satu, yaitu supaya kita ingat Allah. Itu dok. Untuk apa kamu kawin tapi tidak ingat Allah? Mending tidak kawin tapi ingat Allah, kan begitu. Tapi aku tahu jawaban mereka yang baik adalah ya kawin ya ingat Allah. Arek-arek yang itu. Gitu ya Mas ya. Jadi kamu pikir Mas Doni yang nyanyi ngerti artinya? Enggak ngerti juga dia. Dan tidak perlu ngerti, untuk apa ngerti? Enak aja, emang berapa persen orang Islam yang kalau membaca Quran dia tahu artinya? Saya tanya, hafidul Quran, hufadul Quran, anak-anak, orang-orang yang hafal Quran ketika membaca dia ngerti artinya enggak? Jadi jangan sok cari kata dan arti kok. Gitu. Loh Mas, penting untuk mengerti artinya, tapi itu kalau Anda tidak mengerti tidak mengurangi hubungan kita dengan Allah. Kamu itu cewek cantik. Cantik gimana? Bisa jelasin kamu? Lah nggak bisa toh. Terus pokoknya cantik. Enggak, gini loh. Seperti gimana? Cantik bagaimana? Bisa kamu jelasin? Kan nggak bisa. Jadi kamu paham enggak sama cantik tadi? Kan enggak toh? Jawabannya pokoknya lihat sendiri. Ya, kan gitu kan? Jadi Anda jangan terlalu kognitif, jangan terlalu literer. Nanti Anda kehilangan keluasan dunia gitu ya Mas ya. Kalau soal wali tadi aku nggak ngerti. Wali Jawa sama wali Arab tadi. Saya juga belum pernah ketemu wali Arab teriak-teriak, belum pernah. Dan aku jenenge wali ku apa ya gak ero aku wis, gitu ya. Kalau saya bilang, saya jawab berarti Anda akan menyimpulkan, oh Cak Nun wali. Karena rumusnya la yariful wali ilal wali. Kalau saya menjawab berarti nanti Anda akan menuduh saya wali. Kan begitu kan? Gitu. Terus Anda meneruskan dalam hati berarti aku ya wali. Kan gitu kan? Kok terus nanti hatimu dewe. Ini dialog antar wali. Ngono terus. Coba ya. Coba aku njaluk coba. Ini beberapa contoh aja Mas ya, untuk supaya Anda bersyukur aja, bukan soal Kiai Kanjeng anti kebesaran, Kiai Kanjeng tidak mencari kehebatan, Kiai Kanjeng takut kepada kedahsyatan. Kiai Kanjeng itu cuma melayani sebisa-bisa, apa saja, siapa saja di depannya, itu dok. Jadi tidak ada hebat-hebat. Gak ono kebesaran, Allahu Akbar selain Allah tidak akbar, kan begitu kan? La haula wala quwata illa billahil azim. Semua kekuatan, semua kekuasaan hanya milik Allah. Kita cuma diciprati dan dipinjamin. Maka kita tidak akan mengejar kebesaran, kita tidak akan mengejar kehebatan-kehebatan. Kita setia aja kepada Allah, setia kepada sunnahnya, setia kepada syariahnya. Coba sekarang, coba Sunda. Ya, Pak Is. Yuk, ayo. Coba. Ini gamelan Kiai Kanjeng tapi mencoba merespon lagu Sunda upamanya. Ini contoh aja untuk bersyukur. Dan ini beliau tadi mengatakan, beliau kalau wiritan mendengar musik itu bisa sampai nangis. Anda kalau cari musik, pertimbangannya apa? Sebentar. Pertimbangannya apa? Kok kamu milih musik A apa B apa C itu pertimbangannya apa? Apa pertimbangan nilainya apa? Seneng enggak seneng? Kalau saya punya pertimbangan sendiri, saya hanya mendengarkan musik yang menghimpun tenaga hidup saya. Kalau musik itu membuat saya lemah, saya tidak mau. Jadi saya mendengarkan musik, saya pilih yang kalau saya mendengarkannya saya menjadi kuat, saya menjadi hatinya menjadi utuh, ya semangat spiritual saya menjadi meluap-luap. Dan saya pleng situ rasanya pleng gitu. Maka saya milih Umi Kulsum. Salah satunya. Karena dia menghimpun tenaga, gitu ya. Coba Mas Pais, Pais.
contoh aja. Yang lainnya kira-kira kalau kita keliling Indonesia, kalau semua membunyikan sholawat badar, sudah pasti estetikanya berbeda, sudah pasti notasinya berbeda. Dan hanya Allah yang bisa menciptakan keberagaman seperti itu. Contohnya apa yang lain, Mam? Coba yang dari, oke, Batak, salatullah salamullah juga. Ini saya sama Kiai Kanjeng itu ketemunya pas pentas tok, nanti aku gak ngerti. Yuk, coba Batak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli Saya minta dua lagi yang dari daerah-daerah lain. Coba Mandar dulu. Mandar itu kalau Anda ke Sulawesi, sekarang dulu Sulawesi Selatan semua, sekarang Sulawesi Selatan dan Barat. Di sana ada Bugis, ada Makassar, ada Toraja, ada Mandar. Coba ini yang Mandar. Kita bawakan ini biasanya ini notasi dari teman-teman kita yang sudah berabad-abad kita cintai, kita terima sebagai anggota keluarga kita secara nasional, tapi 2-3 tahun terakhir ini agak membingungkan perilaku mereka, terutama yang di atas yang mengatur presiden di belakangnya. Ini agak membingungkan ini mereka ini, dan saya sudah sebarkan asap, hati-hati ya Le, hati-hati, ojo kebanteren, kowe nek kebajut, kowe nek ana bledosan aku ora iso ngewangi ya. Jadi pokoknya yuk kita saling waspada, saling membatasi diri, saling berpuasa, jangan diambil semuanya dong. Ya toh, masa sudah dikasih hati, rempelo juga mau diambil, jantung diambil, toh pantai utara diambil, pulau 10.000 diambil, loh kok dipek kabeh iki ya apa iki gitu ya. Coba Mas Sobit. Salatullah salamullah, salawat badar, salawat badar.
Kanjeng itu tidak pernah tidak menyapa siapapun asal makhluk Allah. Jadi tidak ada ceritanya Kiai Kanjeng anti A, anti B, antimo yang jelas kadang-kadang kalau naik bis. Nah kan kasihan sekarang ini akan ada masalah-masalah seperti itu. Tidak ada proporsi yang tepat untuk ngomong rasialisme, untuk ngomong pribumi, non pribumi. Itu kita menjadi kacau sekarang. Misalnya teman-teman di Jakarta kan bingung, kalau tidak milih Ahok katanya anti Cina. Tapi kalau milih Ahok tidak disebut pro Cina. Kan gitu. Coba pikir. Nek anti Ahok jare nek orang milih Ahok jare anti Cina, nek milih Ahok ora disebut pro Cina. Loh, iki ngene-ngene iki akan jadi masalah kalau kita tidak hati-hati. Dan itu PR Anda ketika nanti Anda menjadi pemimpin di Indonesia. Kita sekarang sedang muluk-muluk orang karu-karuan. Dan saya teman-teman sekalian jangan pernah mengatakan saya tidak mencintai Indonesia. Gitu ya. Sampai hari ini saya menemani rakyatnya, kabupaten ke bawah saya temani. Tapi kalau ke atas saya lihat-lihat dulu, kalau mereka memang membutuhkan saya akan bantu. Tapi kalau mereka tidak minta tolong dan tidak merasa ada masalah, maksud saya akan nyerotong-nyerotong datang untuk sok-sok akan membantu. Jadi kalau ke sini tidak ada masalah, tapi kalau ke atas nanti dulu. Kalau kabupaten ke bawah, bupati ke bawah tak temenin. Tapi kalau Pak Gubernur ke atas nanti dululah. Kita orang kecil saja dulu, karena di atas sedang ada masalah luar biasa. Di sini tidak ada masalah, di sini tidak ada masalah. Apalagi ketua demanya bisa nyanyi, tidak ada masalah. Oke, sekarang saya mohon diteruskan, tapi nanti kita selingi lagi. Kiai Kanjeng ini teman-teman sekalian, saya mohon doa. Ini pimpinannya namanya Pak Nevi Budianto yang seharusnya duduk di belakang sini nih. Nah istrinya barusan operasi kanker serius di rahimnya dan di seluruh perutnya, jadi operasi besar-besaran, sehingga beliau harus menemani istrinya. Terus vokalis utama Kiai Kanjeng Mas Zainul Arifin yang suaranya luar biasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Islamianto yang juga suaranya bagus, itu istrinya dipanggil oleh Allah 50 hari yang lalu dan sekarang masih harus menemani anaknya kecil di rumah. Tinggal terus Mbak Nia sama Mbak Yuli, kemarin kan kita keliling Jawa Timur 8 hari non-stop. Ditambah saya 1 hari di Jakarta, terus ditambah Kiai Kanjeng juga 1 hari kemarin di Sleman ya, di PPPG. Jadi Mbak Nia sama Mbak Yuli undi anak telu, undi anak papat, kan ora iso saka Mojokerto dikongkon rene. Jadi akhirnya hanya ada Mas Imam sama Mas Doni. Maka sekarang saya akan minta yang nyanyi jangan vokalis Kiai Kanjeng tapi manajer Kiai Kanjeng, tak suruh nyanyi. Nah, jadi nanti dulu Mas Alis tenang dulu, 1-2 pertanyaan dulu, baru nanti Mas Ali merunding akan menyanyikan lagu apa, gitu loh. Jadi di Kiai Kanjeng itu manajernya aja bisa nyanyi. Itu ibarat sayur bung gitu. Ngerti bung? Bung isih bung wae penake kaya ngono. Apa meneh pring gitu kan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya boleh salim dulu sama Mbah Cak Nun? Boleh? Salim, saya bisa, biar tidak ada tirai yang membatasi kita di panggung yang mesra ini. Sebelumnya maaf, saya ini basicnya backers atau seniman modifikasi motor. Di sini bicara soal modifikasi motor dan juga modifikasi tentang hukum Allah. Yang isunya modifikasi motor itu kena denda berapa juta itu, maaf Pak Polisi ya. Nah, dan juga isunya seperti itu, modifikasi motor kena denda. Padahal itu kan motor saya sendiri kok kena denda gitu loh ya. Nah. Ya nanti kita ucapkan selamat datang kepada beliau tadi, soalnya waktu awal tidak ada. Dan kita senang sekali ada beliau di sini sehingga kita komprehensif lah. Apa saja itu merupakan masalah bersama. Kalau ada lubang-lubang kita tambal bareng-bareng. Nah sekarang sudah ada langsung Pak pertanyaan mengenai modifikasi motor. Mbah. Boleh saya sebutnya Mbah saja ya? Soalnya banyak kata-kata yang mau masuk dalam jiwa saya, nguturi lah. Itu hukum manusia dan hukum Allah itu jelas beda. Hukumnya Allah itu pasti, hukum manusia itu isu. Saya ini orang Islam di KTP dan juga Islam menurut orang tua saya inut-inut Islam. Islame tak mantep kenyong koyo opo Islame, aku bingung. Sempet
ngapunten bahasane Jawa ya. Islame aku tak intine aku Islam iki Islam golek slamet ngono wae lah. Lah dalam pencarian sebuah jati diri kecintaan kepada Tuhan, Tuhan itu maha suci, tidak seperti makhluknya seperti itu. Kemarin di Rajaban aku kata-kata itu seperti dapat di Rajaban. Subhanallahillah seperti itu, maha suci, tidak seperti makhluknya. Lah di sini saya menggali sholat saya dan juga ibadah saya, menemukan Tuhan saya, pangeran saya. Yang jelas saya Tuhannya ya itu, saya nggak menganggap yang itu yang ada di mana-mana itu bukan Tuhan, itu anggaplah itu kepercayaan orang lain. Saya pangeran saya itu seperti apa? Kadang saya tidak menempat, tidak ya semacam itulah, tidak menemukan kecintaan hingga saya belajar dalam mencintai Tuhan, melakukan sebuah ritual itu demi mencari kecintaan saya kepada pangeran saya. Belum juga mendapatkan kecintaan saya. Paling nyong ngakoni isi alam semesta iki ya ciptaane pangerane nyong wis gitu. Lah pertanyaane nyong, Islame nyong sing golek slamet kaya ngene otoke diridhoi karoan Kanjeng Nabi apa ora Mbah? Kaya ngono. Oke, nanti saya WA Kanjeng Nabi sendiri ya. Tepuk tangan untuk tepuk tangan. Dari mana Mas? Oh ya, nama saya Ahli Sultan. Facebooknya AhliSultan Alitia. Yeah. Boleh berteman. Oke. Saya dari Pekalongan Jenggot, tepatnya. Oke, sip, Oke, nanti kita respon, bukan jawab. Kalau jawab itu milik Allah, tapi kalau respon bisa benar bisa salah, ya. Dan jangan mencari kebenaran mutlak dari yang selain Allah. Jadi nek aku jawab ki yo mungkin ora lah. Jadi gue santai-santai wae, gitu ya. Sing penting motormu urusan sik karo Pak Polisi ya. Nyong ngapunten lho Mbah, ora iso basa Pekalongan adoh di Jogja, adoh di Solo, adoh di Cirebon. Tidak ada masalah, enggak masalah karena hatimu tulus. Nggih, gitu ya. insyaallah. Ya, oke. Oke, berikutnya. Pertanyaan kita selesaikan, nanti jawabannya setelah lagunya Mas Ale. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnoto, pekerjaan saya tukang tempe. Saya nyarong kampung. Yang saya mau tanyakan, saya kan hobi cium tangan kiai. Dan ini maaf beribu maaf, ini sudah saya rangkum. Sudah rangkum tapi menurut versi saya. Maaf beribu maaf, pertanyaan saya mau minta bahasa batin saja. Saya mau minta dipeluk, gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hakikatnya saya sudah senantiasa mengontrak diri saya untuk mencintai, memeluk dan memaafkan siapapun saja. Itu jadi upama kue sesuk nggawe kesalahan nang aku saiki wis tak ngapura. Lho kurang piye kuwi. Jadi lebih dari sekedar pelukan, cuma kalau mau pelukan fisik ya nantilah. Oke. Ya. Maaf secara formal itu. Oke, permisi. ya. Kan, Nanti Mas, ya sip. Jangan khawatir. Oke, masih ada berikutnya? Oh masih ada ya, fadhal Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala waktukum ya ustaji. As'alukum ani soal. Afwan nanti lah. Hunaka fi mahadi maudud al-ustad yaqul annal gina haramu haram halalu halal. Sa'as'alukum ilaikum, maksud dari annal gina halalu halal, haramu haram itu apa? Cak. Yang kedua maratan ukhra. Naam. Mada as-su'al maratan ukhra anil halal wal haram mada? Fil ma'hadi hunaka anal ustad yaqulu anal gina ustad anal ustaji fil ma'hadikum fil ma'hadi yaqulu anal gina huwa al gina'u kekayaan gina. Oh seni. Naam. Oke. Annal gina huwa haramu haram halalu halal. Menurut haramu haram halalu halal. Menurut Ca Nun
kaifal murad ya halalul halal wa haramul haram ma makna. Anal hukmul gina huwa haramu haram halalu halal. Qala al-ustaji. Maksudnya hukum gina itu sebenarnya haram atau halal seperti itu. Yang kedua, sami itu annal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi du'aihi Allahumma ahyini miskinan wa atmitni miskinan wasurni fi jumratil masakin. Di sini banyak kemungkinan orang yang memikirkan seperti apa sih miskin yang sebenarnya di dalam doa Rasulullah ini yang diriwayatkan oleh Bukhari. Syukron. Syukron ya. Tidak usah saya jelaskan, memang sengaja Anda harus bisa mencari ilmu dari sesuatu yang tidak bisa Anda pahami. Ilmu itu tidak hanya datang dari sesuatu yang Anda paham. Ilmu juga bisa datang kepada Anda melalui sesuatu yang Anda tidak paham. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Gitu ya, gitu. Jadi tidak selalu paham. Orang itu kadang-kadang perlu tidak tahu, tidak hanya selalu perlu tahu. Dan nanti Anda akan tahu. Kalau Anda sampai tahu semua, nanti Anda bunuh diri. Ada beberapa hal yang Anda tidak perlu tahu sama sekali, gitu ya. Nah, makanya ini tidak saya terjemahkan, gitu kan? Gitu. Karena saya sendiri tidak paham-paham amat. Oke, al-istimrar, man. Khalas? Khalas, oke. Al-an Mas Ali sayughni madha? Madha? Ayyughna? Gini, kalau ada orang bahasa Arab, Anda teriak aja, Shadaqallahul Adzim. itu pengalaman Kiai Kanjeng 3 minggu di Mesir, ya. Wis pokoknya kan sing iso cara Arab, tapi belajar kata-kata beberapa. Nek nang toko, nang warung, ketemu wong di pasar itu pokoknya naam la kam beberapa sapi turute. Terus kalau agak panjang sedikit, itu kan mereka di sana nggak paham bahasa Arab Fusha. Mereka umumnya pakai bahasa Arab Amiyah, jadi Arab Betawen, Arab pasar gitu ya. Termasuk Raja Arab Saudi itu bisanya Arab pasar, tidak bisa Arab Fusha gitu ya. Jadi kalau Kiai Kanjeng ngomong bahasa Arab 1 kata 2 kata, yang punya toko menjawab Shadaqallahul Adzim. Yes, kurang ajar. Ya, wes oke. Yuk, tepuk tangan untuk Mas Ale ya. Bareng-bareng ya.
hawa wal hawa nadan. Ayo yang keras, yang keras. Ya Toibah